Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Akhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimahumullah. Dan kajian kita, materi pembahasan kitab fikih ibadah. Pada pembahasan yang telah lewat, kita telah menjabarkan tentang definisi taharah, ya. Tentang definisi taharah. Kemudian kita juga telah menjelaskan tentang pembagian air. Kemudian pembahasan tentang najis. Iya. Namun karena pembahasan yang telah kami bahas ini itu telah dibahas oleh sebagian asatizah tentang adab seputar masalah taharah, maka kita melompat ke pembahasan salat. Iya. Saya mau bertanya dulu, apakah pernah dibahas di sini tentang adab qada'ul hajat, tentang adab membuang hajat? Sudah pernah lewat atau belum? Yang telah dibahas, tanya sudah pernah dibahas kitab fikih ibadah juga tentang adab buang hajat dan sunnah-sunnah fitrah. Aneh,
Hah? Belum pernah? Ya. Baik, sebelum kita melompat ke pembahasan salat, mungkin perlu kita bahas dua pembahasan dulu, yaitu sunnah-sunnah fitrah. Ini yang kita bahas. Baru kita berpindah tentang pembahasan salat. Baik. Pembahasan kita, jadi sudah 3 pembahasan kita bahas masalah toharoh. Definisi toharoh sudah, pembagian air, kemudian najis. Ya, pembagian najis sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lewat. Ya. Tidak apa-apa kita ingatkan terakhir pembahasan najis. Yang pertama, najis adalah kotoran manusia, kencing dan tinjanya. Kemudian yang kedua, darah haid, itu juga najis. Yang ketiga, jelatan anjing. Yang ketiga, jelatan anjing. Yang keempat, najis darah yang mengalir, daging babi dan bangkai. Ini juga najis. Maka darah yang mengalir, hewan yang disembelih mengalirkan darah, itu hukumnya najis. Darahnya yang mengalir itu najis, haram dimakan. Walaupun ada juga orang-orang yang jahil, dia kumpulkan darah itu, dia keringkan lalu dia jual, mirip daging, dan itu haram dimakan dan itu memberikan mudarat. Kemudian diantaranya pula yang keempat ini bergabungnya 3 isinya. Yang keempat yang najis adalah daging bangkai juga, bangkai dan daging babi. Itu disebutkan dalam satu ayat, hurrimat alaikum al-maita wad-dam wa lahmul khinzir. Allah Ta'ala telah mengharamkan bangkai, darah yang mengalir, yang ketiga daging babi. Ya, daging babi. Kalau bangkai, kapan hewan dikatakan bangkai? Bangkai itu adalah hewan darat yang mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Apakah dia mati karena ditabrak kendaraan, mati karena sakit, mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, atau apa saja bentuk matinya dan dia tidak disembelih dengan cara yang syar'i, yaitu tidak dibacakan padanya bismillah dan tidak disembelih dengan menggunakan pisau atau batu yang tajam. Iya. Kalau disembelih dengan cara selain pisau, misalnya disembelih dengan menggunakan tulang, dan itu diharamkan dalam Islam menyembelih pakai tulang, maka hewan itu namanya bangkai. Walaupun tulang itu tajam, karena Nabi melarang. Atau menyembelih dengan menggunakan laser misalnya. Kambingnya, sapinya dikasih jalan, kena laser, kepalanya terpotong, hukum memakannya bangkai. Karena itu bukan sembelihan syar'i. Iya. Hanya saja bangkai, kalau dia disamak, maka dia menjadi halal. Dia menjadi halal ketika disamak. Yang kelima, yang najis adalah al-wadi. Al-wadi adalah cairan yang keluar setelah orang buang air kecil. Setelah dia kencing, kadang orang sudah berdiri, jalan, tiba-tiba keluar. Namanya apa? Al-wadi. Al-wadi ini ijma' para ulama hukumnya najis. Paham ya? Al-wadi ini keluar penyebabnya karena terlalu lelah dan capek. Kadang orang sudah kencing, setelah itu dia jalan, dia berbersih sudah jalan, setelah itu keluar.
Cairan yang keluar itu hukumnya najis. Kalau keluar wajib dibersihkan kemaluannya, dan tempat celana yang terkena dipercikkan air saja. Setelah itu dia ulang wudunya, batal wudunya. Yang keenam, al-mazi. Ini ringkas-ringkas ya. Al-mazi. Al-mazi adalah ma'un abyad lazid yakhruj inda tafakkur. Mazi adalah air yang putih, yang bening, putih bening, lengket, dan keluarnya penyebabkan apa? Dan keluarnya dia penyebabnya karena tafakkur. Tahu tafakkur ya? Berpikir. Maka keluarlah mazinya karena dia berpikir. Berpikir apa? Mungkin berpikir dia berhubungan, atau kadang keluar ketika dia mula'abah, bersenang-senang dengan istrinya. Dia mencium, dia memeluk istrinya, maka keluar mazinya. Mazi ini ijma' para ulama hukumnya juga najis. Kapan dia keluar, maka batal wudunya. Wajib dia mencuci kemaluannya tempat keluarnya mazi, dan wajib dia mencuci pakaiannya yang terkena mazi itu tadi. Dia percikkan di tempat keluarnya mazi. Setelah itu dia boleh pakai sholat. Dan ijma' para ulama, mazi hukumnya apa? Najis. Jadi sekali lagi, mazi itu keluar tidak terasa. Mazi itu keluar tidak terasa. Iya. Dan penyebab keluarnya tadi karena berpikir. Berpikir macam-macam. Iya. Yang ketujuh, mani. Ini tiga mirip. Al-wadi yang kelima, yang keenam tadi mazi, sekarang yang ketujuh apa? Mani. Mani ini beda dengan wadi dan mazi. Pertama perbedaannya, kalau mani ini keluar dafkan biladdah. Dia keluar dafkan, terpancar. Bahasa lainnya lumpat. Keluar dia, bukan mengalir. Bedakan, mani keluar tidak seperti mazi. Mazi keluar itu mengalir, mani keluar terlempar. Dafkan artinya terlempar, lompat. Biladdatin, dan dia keluar terasa kelezatannya. Kemudian setelah keluar mani menyebabkan seorang itu menjadi futur, langsung jadi lemas. Langsung jadi apa? Bahasa para ulama futur, bukan futur taklim ya. Futurnya lemas. Futur artinya itu lemas. Iya. Jelas? Baik. Bedanya, mani menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat para ulama, mani ini hukumnya suci, tidak najis. Ini pendapat yang paling benar, paling kuat, bahwa mani tidak najis. Iya. Dalam banyak hadis bahwa Nabi terkena di pakaiannya mani, kemudian Aisyah, mani itu sudah kering, kemudian Aisyah mengeruknya dengan menggunakan kukunya. Setelah itu Nabi pakai pakaian itu untuk sholat. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Hadis misal ini banyak. Ala kulli hal, kalau kita tidak punya dalil sekalipun, kalau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa mani itu najis atau bukan, maka asal kaidah sudah kita bahas, al aslu fil asya at-taharah, asal segala sesuatu itu apa? Suci, tidak najis. Maka mani menurut pendapat yang kuat suci, tidak najis. Hanya saja bedanya, mani mewajibkan orang mandi, sedangkan wadi dan mazi mewajibkan orang apa tadi? Mewajibkan orang apa tadi? Berwudu. Keluar mani mewajibkan orang mandi, sedangkan mazi dan wadi mewajibkan pelakunya untuk berwudu, batal wudunya. Ya, itu bedanya. Kemudian di antara hal yang dianggap najis oleh para ulama adalah al-jallalah. Jallalah ini hewan yang makan najis. Mau dia itik, ayam, bebek, ikan lele. Kapan dia makan najis?
maka dia hukumnya tidak boleh dimakan. Dikasih makan kotoran manusia, misalnya najis, dia makan. Maka untuk memakan hewan seperti ini, kata para ulama, karena dia makan kotoran najis, maka dia hubisat hatta yazula anha ismal jallalah. Maka dia ditahan di tempat yang dia tidak makan najis, disimpan selama beberapa hari. Selama beberapa hari disimpan di situ, dikasih makan makanan yang bagus sampai dagingnya dan sampai susunya menjadi suci. Yang menyusui maka selama beberapa hari sampai suci. Dan itu disebutkan dalam hadis bahwa melarang dari memakan hewan jallala dan susu dari hewan jallala sampai dia disterilkan. Yang kesembilan di antara hewan yang najis adalah al-fa'rah, tikus. Tikus ini juga najis. Karena itu Nabi SAW pernah ditanya tentang tikus yang jatuh di sebuah minyak samin. Orang dulu menggunakan minyak samin ya, kayak sejenis mentega, minyak sejenis mentega. Kalau dia jatuh kepada salah seorang di antara kalian, maka Nabi berkata, al-qauha wa ma haulaha fatrahuhu, lemparkan tikus itu dan sekitar yang terkena tikus, sekitar makanan kalian yang tikus, buang juga sekitarnya yang terkena, ya. Wa kulu, setelah itu makanlah minyak kalian yang tidak terkena. Menunjukkan bahwa tikus itu hukumnya najis. Tikus hukumnya apa? Najis. Yang ke-10 dari hewan yang najis adalah baulun warawsun ma la yu'kal lahmuhu najas. Kencing dan kotoran hewan yang tidak halal dimakan. Ini faedah penting di sini. Ada beberapa penting faedah catatan yang perlu antum hafal. Di antara hal yang dianggap najis dalam syariat adalah kencing hewan dan kotoran hewan yang tidak halal dimakan. Maka sebaliknya, kencing hewan dan kotoran hewan yang halal dimakan, kotorannya, kencingnya apa? Saya ulang. Hewan yang haram dimakan, maka kencingnya apa? Najis. Sebaliknya, hewan halal dimakan. Apa contohnya hewan halal dimakan? Onta, kambing, sapi, kerbau, itik, ayam. Ya. Maka hewan yang halal dimakan, kotorannya apa? Apa namanya? Sebaliknya najis. Suci, bukan halal. Bedakan halal, bedakan suci. Tai ayam halal, bukan halal, suci. Iya, paham ya bahasanya ya? Sampai salah bahasa. Mana dalilnya bahwa hewan yang haram dimakan, kencingnya dan kotorannya najis? Banyak sekali dalilnya. Di antaranya adalah hadis Jabir, riwayat Muslim. Naha Rasulullah SAW an yutamassah bi'azmin au bi'ba'rin. Nabi melarang seorang beristijmar menggunakan tulang atau menggunakan kotoran binatang. Kenapa Nabi melarangnya? Sebelum saya bahas ini, saya mundur ke belakang dulu. Dalam syariat Islam, Nabi SAW mengajarkan kita beristinja dengan dua. Boleh beristinja menggunakan air, boleh beristinja dengan menggunakan apa? Batu. Namanya bisa istinja, nama lainnya istijmar. Ini istilah-istilah saja untuk hafal. Beristinja dalam Islam bisa menggunakan air, bisa menggunakan apa? Batu. Bahasanya bisa digunakan pakai istinja, bisa namanya istijmar, sama saja. Mau pakai air, mau pakai batu boleh. Walaupun yang lebih afdal beristinja menggunakan apa?
Menggunakan air. Kenapa? Karena air lebih bersih. Yang kedua, karena air lebih sering digunakan oleh Nabi SAW. Apalagi kalau perempuan boleh beristinja menggunakan batu. Nabi mengajarkannya dalam hadis yang sangat banyak, diantaranya hadis Salman, minimal menggunakan 3 batu. Hanya saja kalau untuk perempuan lebih bagus pakai air. Kata para as-salaf. Kenapa? Antum tahu sendiri jawabannya. Iya. Kalau laki-laki itu pakai batu kecil ji. Apanya? Ya, tempat keluarnya kencing. Jadi kalau diusap pakai batu 3 kali selesai. Kalau perempuan agak sulit. Iya. Walaupun boleh, tapi menggunakan air lebih utama. Kita tinggalkan itu. Baik. Ketika suatu hari Nabi beristinja menggunakan batu. Ini saya mau terangkan ini supaya antum paham. Ini saya mundur ke belakang ya. Suatu hari Nabi SAW memerintahkan sahabat Ibnu Mas'ud memunggutkan batu. Nabi buang hajat. Lalu Nabi perintahkan Ibnu Mas'ud memungut 3 batu. Ternyata Ibnu Mas'ud ambil 2 batu, 1 rausah. Ini sama ini. 1 kotoran binatang yang haram dimakan. Maka Nabi mengambil 2 batu itu dan melemparkan rausah kotoran binatang. Lalu Nabi berkata, hada riksun, ini najis. Paham? Ini najis. Maka kotoran hewan yang haram dimakan, kotorannya apa tadi? Najis. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Nabi melarang beristijmar menggunakan tulang dan menggunakan kotoran binatang? Alasan lainnya di hadis yang lain disebutkan karena dia adalah makanannya saudara kalian, kata Nabi. Siapa? Jin. Maka makanannya jin, tulang dan kotoran binatang. Dipaham ya? Maka Nabi melarangnya karena makanannya jin. Makanan yang paling dia suka itu tulang dan kotoran binatang. Bagaimana? Hanya Allah yang tahu. Kita lewati ya. Baik. Kemudian terkait tentang hewan yang haram dimakan, ada hadisnya mengatakan bahwa kotorannya hewan yang haram dimakan itu najis. Sebaliknya hewan yang halal dimakan seperti kambing, kuda, sapi, kerbau, onta, ayam, semua yang halal dimakan itu kotorannya tidak najis tapi tahir, suci. Dalilnya banyak sekali. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW ketika ditanya tentang sholat di kandang kambing. Bolehkah kami sholat di kandang kambing? Di kandang kambing ada teh kambing tidak? Ada? Ada. Di awal Islam Nabi sholat di kandang kambing. Di awal-awal Islam. Dan Nabi SAW ditanya tentang hukum sholat di kandang kambing, kata Nabi, na'am boleh. Dari hadis ini para ulama mengambil istimbat bahwa kotoran kambing, kencing dan tai kambing bukan najis. Karena kalau seandainya itu najis, maka dipersyaratkan orang yang sholat harus suci dari najis apanya? Badannya, terus pakaiannya, terus tempat sholatnya. Bisa dipaham tak? Iya. Sehingga dari hadis ini menunjukkan kotoran kambing, kencing kambing dan kotorannya tidak najis. Dari dua, kisah Nabi pernah ada seorang sahabat, pernah ada orang yang sakit demam. Maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk minum kencing onta dan susu onta. Dan ini setelah diperiksa memang obat yang paling mujarab adalah kencing onta dan susu onta. Apalagi kalau digabung. Maka Nabi suruh dia minum itu. Dari hadis ini dijadikan oleh nas oleh para ulama bahwa kencing onta bukan najis. Kenapa? Apa alasannya? Karena kalau seandainya kencing onta itu najis, tidak mungkin Nabi memerintahkan untuk berobat dengannya. Paham ya? Sementara ada hadis dari Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan, Allah Subhanahu Wa Taala melarang untuk berobat dengan sesuatu yang telah diharamkan dalam Islam. Seulang, Allah Ta'ala melarang berobat
dengan menggunakan apa? Sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Maka apa saja yang diharamkan dalam Islam, haram seorang berobat dengannya, walaupun dia dikatakan sebagai obat yang mujarab. Empedu ular, orang bilang obat luar biasa. Apa hukum mengkonsumsi ular? Haram. Karena Allah dan Rasulnya mengharamkan ular, maka tidak boleh orang berobat dengannya. Anggur, wanita yang telah melahirkan, kalau mau cepat kering rahimnya, minum apa? Minum apa? Minum anggur kolesol. Tidak mabuk Ustaz? Iya, setengah mabuk. Apa hukumnya? Enggak boleh. Kenapa? Mana dalilnya? Karena Nabi bersabda, kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan haram, qaliluhu wa katsiruhu, sedikit ataupun banyak. Walaupun dia minum sedikit tidak mabuk, tetap haram. Mau sedikit mau banyak sama saja. Maka apa yang diharamkan dalam Islam, tidak boleh orang apa? Berobat dengannya, tidak boleh. Silakan antum sebut apa saja yang haram dijadikan obat, tidak boleh itu. Maka berarti apa? Kencing onta bukan najis. Kalau seandainya najis, tidak mungkin Nabi menjadikannya sebagai obat. Berarti kita sudah punya dua dalil. Hewan yang halal dimakan, kotorannya tidak apa? Kotorannya tidak najis. Dari hadis ini dikiaskan oleh para ulama, jumhur ulama, semua hewan yang semisal dengan onta atau kambing dari hewan yang halal dimakan, maka semua kotorannya apa? Halal atau suci? Suci, bukan halal, suci. Paham ya? Sehingga dari sini kita dapatkan faedah bahwa tidak semua yang kotor dalam Islam apa? Najis. Paham kita? Tidak semua yang kotor dalam Islam najis. Tapi setiap yang najis pasti apa? Pasti kotor. Pertanyaannya, antum pergi ke masjid, injak sapi, bisa tidak ini terjadi? Bisa. Antum injak sapi, kambing, ayam, terserah. Itu tadi hewan yang halal dimakan. Lalu antum pergi ke masjid. Antum apa antum buat? Antum cuci kaki berwudu atau bagaimana? Wajib wudu atau tidak itu? Kenapa anda wajib wudu? Kenapa anda wajib berwudu? Bukan karena bukan najis, karena itu bukan pembatal wudu. Iya, walaupun itu najis, meskipun itu najis, kotoran orang, najis bukan? Sekarang kita hilangkan dulu nih hewan yang halal dimakan. Sekarang yang najis kita bahas. Di got itu ada kencing, ada tai. Atau antum di jalan, injak, kena kakinya antum, batal wudunya tidak? Tidak batal, walaupun itu najis. Apalagi yang bukan najis. Jadi perhatikan ya, tidak semua yang najis itu membatalkan wudu. Jadi ini banyak di sini yang perlu antum cermati baik-baik. Tidak pernah dibahas oleh para ulama orang yang menginjak najis, tidak ada dalam kamus pembatal wudu, tidak ada pembahasannya. Injak najis batal wudu, ada? Enggak ada. Cuma dicuci kakinya saja, bersih-bersih setelah masuk sholat. Jelas ini? Tidak batal wudunya. Baik. Ya sama ya. Nanti saya bahas, nanti terlalu luas. Jadi sekali lagi hewan yang halal dimakan tidak batal, apa? Bukan najis, bukan najis. Iya. Baik. Yang ke-11. Nah, di antara najis adalah apabila di badan atau pakaian atau di tempat sholat tertimpa najis.
tertimpa najis, maka dia juga menjadi najis. Pakaian, badan, dan tempat yang mau dipakai ibadah, maka itu menjadi najis. Rinciannya ini ada 3 terkait tentang badan, pakaian, dan tempat sholat. Ada tiga rinciannya. Rincian yang pertama, apabila seorang mengingatnya di pertengahan sholat, ternyata di bajunya ada najis, atau di badannya ada najis, atau di tempat sholatnya ada najis, di pertengahan sholat dia ingat, azalan najasa, maka dia lepaskan najis itu. Kalau di pertengahan sholat dia ingat, atau dia melepaskan najis itu, atau dia melemparkannya, yang ada najis di badannya atau yang ada najis di pakaiannya. Kalau memungkinkan dia melepaskannya. Apa contohnya? Seperti hadis Nabi SAW, Nabi pakai sandal. Salat suatu hari Nabi menggunakan sandal. Tiba-tiba datang Jibril alaihissalam mengingatkan Nabi bahwa di bawah sandalnya ini yang dia pakai sedang salat ada najis di bawahnya. Maka Nabi melepaskan sandalnya dan melemparkannya. Sahabat melihat itu, semua di belakang melepaskan sandalnya dan melemparkan sandalnya. Jadi mereka semua mengikuti Nabi melempar sandalnya. Selesai salat, Nabi berkata, "Kenapa antum melemparkan sandal?" Kata sahabat, "Kami melihat antum melemparkan sandal ya Rasulullah. Jangan-jangan itu perintah Allah Ta'ala." Ini dulu saya mau komentari ini. Lihat para sahabat ya. Sahabat itu adalah orang yang paling terbaik dalam ittiba mengikuti Nabi SAW. Kenapa? Meskipun dia tidak tahu apa ilahnya, apa hikmahnya, apa maksudnya, tetap dia contoh Nabi SAW. Karena dia yakin bahwa apa yang dilakukan Nabi, dicontohkan Nabi, pasti kebaikan. Beda dengan orang yang datang di zaman ini. Ada dalilnya, dilarang. Ini hadisnya, tunggu dulu, dipikir dulu. Nabi melarang begini, tunggu dulu, ditimbang-timbang dulu. Jelas. Kaidah kedua, ketika sandal Nabi SAW ada najisnya dan di pertengahan sholat Nabi tahu, maka Nabi melepaskannya. Maka para ulama mengkiaskan dari hadis ini, kalau semisal sandal di dalam sholat antum ingat ada najisnya di kopiah, di sorban, bisa dilepaskan maka dilepaskan. Tapi yang tidak memungkinkan dilepaskan maka tentu tidak bisa dilepaskan. Kalau najisnya di celana, tidak mungkin dia lepaskan celananya sementara dia sholat. Jelas nih kawan? Baik. Ini rincian yang ketiga, 2 dan 3 selesai, sudah kita bahas. Kemudian selesai ya pembahasan ini, kita masuk ke pembahasan fitrah-fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Baik. Sunnah-sunnah fitrah ini termasuk di antara sunnah para nabi dan rasul yang wajib yang sepantasnya diamalkan, tidak wajib, disunnahkan untuk diamalkan. Di antara sunnah-sunnah fitrah, yang pertama adalah al-khitan. Tahu khitan ya? Bahasanya orang sunat. Terkait tentang khitan ini, ada sekitar 4 pendapat di kalangan para ulama. Namun pendapat yang paling baik dari seluruh pendapat para ulama itu, mereka mengatakan khitam hukumnya wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Menurut pendapat yang paling kuat. Iya. Bahwa wajib bagi laki-laki. Kenapa wajib bagi laki-laki? Karena kalau laki-laki tidak dikhitan akan terkumpul najis di kemaluannya. Iya. Karena ada kuful. Kuful itu menutup sesuatu yang menutupi kepalanya. Itulah yang digunting, dilepaskan baru dijahit. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan tentang wajibnya khitan adalah hadis tentang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkhitan ketika berumur samanina sana, ketika berumur 80 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Nabi berkhitan berumur berapa? 80 tahun. Kalau antum 80 tahun baru dikhitan, lari pas sunnah. Iya.
Adapun bagi perempuan disunnahkan juga berkhitan, tidak wajib. Hanya saja para ulama menjelaskan bahwa perempuan jika dia dikhitan, maka cukup dilepaskan sedikit dari kulit yang menonjol itu, hanya digunting atau diambil sedikit saja, tidak boleh diambil banyak, kata para ulama. Kenapa? Karena kalau banyak yang diambil akan menghilangkan syahwatnya. Akan menghilangkan apanya? Syahwatnya. Iya, jadi yang diambil hanyalah sedikit. Cuma yang diambil ini tentunya sesuai dengan tuntunan syariat. Jangan dibawakan ayam Bangkok, or dikasih jagung, beras. Ini cara bugis yang tidak benar. Tapi dikhitan menggunakan alat pisau, gunting, dibuka sedikit. Yang kedua sunnah fitrah adalah mencukur kemaluan. Kedua, mencukur kemaluan. Yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Yang keempat, menggunting kuku. Yang kelima, memendekkan kumis. 5 fitrah ini diterangkan dalam satu hadis, yaitu hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5 yang wajib, yang harus diamalkan. Berkhitan. Yang kedua, istihdad, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Yang keempat, mencukur kumis. Dan yang kelima, memotong kuku. 5 semuanya ya, memotong kuku. Adapun berkhitan sudah kita bahas. Adapun istihdad, mencukur bulu kemaluan, kata para ulama, melingkup kubul dan melingkup dubur. Semua bulunya dihilangkan. Melingkup pada kubul dan duburnya. Dan cara membersihkannya dengan menggunakan pisau kecil atau silet. Iya. Dan sekarang sudah banyak macam caranya ya. Orang membersihkan itu macam-macam sekarang. Iya. Bukan cuma dengan menggunakan pisau, silet, sekarang sudah berkembang membersihkan bulu itu. Ya. Baik. Kalau sekarang yang modern bisa menggunakan waxing. Tahu waxing ya? Iya. Mungkin antum tidak tahu, tapi sudah ada orang yang tahu. Itu sudah berkembang itu. Di dunia maya itu sudah banyak orang tahu. Iya, jadi 1 kali, 2 kali, 3 kali bersih sampai ke akar-akarnya. Kalau pakai pisau, pakai silet, tidak terangkat akarnya. Iya. Kemudian mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak ini justru tidak boleh menggunakan pisau, silet. Karena hadisnya natfu, mencabut. Jadi bulu ketiak itu sunnah dicabut, bukan disileti. Kalau ada yang mau sileti sebenarnya tidak apa-apa, tapi itu tidak sunnah. Tapi dicabut. Ya, caranya gimana? Antum tahu sendiri caranya, tidak perlu diajari. Panjat pohon mangga, ambil getahnya, tarik sendiri. Baik, mau pakai sikke bisa, suruh istrinya antum. Baik. Kemudian menggunting kuku. Menggunting kuku saya kira bebas. Kemudian yang kelima, mencukur kumis. Mencukur kumis itu namanya dicukur. Ada 2 cara, bisa dicukur habis dan bisa dipendekkan. Dua-duanya boleh. Dicukur habis bisa, dipendekkan juga bisa. Kemudian sunnah fitrah yang keenam, iqfa'ul lihya, membiarkan jenggot tidak dicukur. Dan ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Apa maksudnya membiarkan jenggot? Maksudnya membiarkan jenggot bukan menumbuhkan jenggot, salah itu. Beli Firdaus, simpan di sini supaya berewok. Tidak seperti itu. Tapi dibiarkan saja. Dibiarkan maknanya kalau dia panjang jangan dicukur, kalau dia panjang dirawat. Dirawat juga nih jenggot ya, dirawat juga. Iya. Bukan dicukur.
Hadisnya sangat banyak sekali. Khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik kata Nabi, biarkan jenggot kalian dan pangkas kumis kalian. Maka dari pembeda antara umat Nabi SAW dengan Yahudi dan orang Majusi penyembah api adalah membiarkan jenggot dan mencukur kumis. Maka siapa yang tidak mencukur kumisnya sampai panjang, maka dia menyerupai orang Majusi. Dan datang dalam hadis Anas bin Malik, Anas bin Malik berkata, kami diberikan waktu oleh Nabi SAW selama 40 hari, tidak boleh lebih 40 hari, kecuali harus mencukur bulu kemaluan, 1, mencabut bulu ketiak, 2, mencukur kumis, 3, kemudian menggunting kuku, 4. Ya, jadi 4 ini mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, menggunting kuku dan mencukur kumis. 4 ini dikasih jangka waktu oleh Nabi, tidak boleh lewat 40 hari. Maka siapa yang tidak pernah cukur bulu ketiaknya sudah 1 tahun, yang pertama dia melanggar sunnah Nabi, yang kedua sakulu'i, yang ketiga menjadi hutan belantara. Iya, maka tidak boleh dibiarkan itu. Itu dilarang, berdosa itu. 40 hari paling lama. Yang ketujuh, sunnah fitrah adalah bersiwak. Bersiwak. Dan bersiwak ini ada 2 maknanya. Yang pertama, bersiwak dengan menggunakan alat. Bersiwak dengan menggunakan akar kayu, namanya kayu Arab yang biasa dijual itu ya, kayu siwak. Kalau dia tidak punya kayu siwak, maka boleh dia bersikat gigi menggunakan pasta, dan itu semakna dengan bersiwak, walaupun bersiwak lebih afdal karena ada hadisnya. Tapi maksud dan tujuannya sama, menghilangkan bau, kotoran dan kekuningan dan semisalnya. Iya, maka gunakanlah hal itu, karena itu termasuk fitrah dan antum dapatkan pahala jika antum melakukannya. Kemudian para ulama mengatakan bahwa disunnahkan seorang menggunakan siwak di setiap waktu sepanjang waktu digunakan, dan dianjurkan sekali pada beberapa tempat sebagai berikut. Yang pertama, yang sangat dianjurkan orang bersiwak ketika dia bangun dari tidurnya malam. Karena di situ mulut berbau, maka Nabi mengajarkan menggosok gigi atau bersiwak. Yang kedua, ketika mau wudu. Datang dalam hadis, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak. Kalau saya tidak membebankan kepada umatku, saya tidak bebankan mereka, maka saya akan wajibkan mereka bersiwak setiap kali mereka berwudu. Di situ dianjurkan bersiwak. Yang ketiga, ketika mau sholat. Ketika mau sholat, bersiwak. Kemudian yang keempat, ketika masuk ke rumah. Ketika masuk rumah, Nabi SAW ketika ditanya istrinya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi ketika mau masuk rumah, Aisyah berkata, Nabi memulai bersiwak. Ketika mau masuk rumah, Nabi bersiwak. Itu tempat paling dianjurkan bersiwak. Kenapa? Karena orang mau masuk rumah, mau bertemu dengan siapa? Dengan istrinya. Disunnahkan mulutnya tidak berbau. Kalau dia tidak bawa siwak, maka dia masuk ke rumah, dia gosok giginya dalam kamar mandi. Setelah itu baru dia berbicara dengan istrinya. Ini sebenarnya pembahasan rumah tangga ini. Ya, pembahasan rumah tangga. Kalau mau masuk rumah, bersihkan bau mulut ya. Karena mau bertemu dengan istrinya. Yang kelima, ketika mulut berbau, gigi menguning, itu dianjurkan juga bersiwak. Yang keenam, ketika mau membaca Al-Quran. Ketika mau membaca Al-Quran. Dan selain daripada itu. Iya. Selesai sunnah-sunnah fitrah. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adab membuang hajat. Adab membuang hajat. Ya, nanti setelah selesai adab membuang hajat ini kita tidak akan bahas pembahasan wudu karena sudah pernah dibahas. Nanti kita bahas mungkin setelahnya pembahasan sholat. Ya. Baik, sekarang kita bahas tentang adab qada'il hajat. Adab membuang hajat. Yang pertama, adab membuang hajat. Ini penting ini,
karena tiap hari kita lakukan. Ya. Yang pertama, tidak diperbolehkan seorang masuk ke tempat buang hajat membawa lafaz-lafaz yang ada nama Allah Ta'ala. Tidak boleh dia membawa ke dalam kamar mandi atau WC tempat buang hajat, dia membawa yang ada nama Allah Ta'ala di situ. Apakah di kertas, di mushaf. Sampai Nabi SAW kalau masuk WC, beliau meletakkan cincinnya. Kenapa Nabi simpan cincinnya di luar? Karena di cincin Nabi ada lafaz Muhammadun Rasulullah, ada namanya Allah. Maka Nabi simpan cincinnya di luar WC, lalu Nabi masuk ke dalam WC. Maka semua yang ada lafaz Allah tidak boleh dibawa masuk dalam WC, kecuali satu keadaan. Kalau dia khawatir, kalau dia simpan di luar, barangnya bisa dicuri atau hilang, maka secara otomatis dia masuk ke WC, tapi dia masukkan ke dalam kantongnya, jangan dia pegang. Jelas? Iya. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa diharamkan bagi seorang muslim masuk ke dalam WC dalam keadaan dia berzikir atau membaca Al-Quran. Haram hukumnya. Ada orang masuk WC, dia mengaji dalam WC. Alif Lam Mim haram hukumnya. Atau berzikir astagfirullah, subhanallah, haram. Kenapa? Masuk WC tidak boleh orang berzikir seperti itu. Nah, yang kedua, sebentar kita azan ya. Dari adab membuang hajat adalah an yakula an yabta'ida anin nas wa yastatiru anhum. Hendaklah dia menjauhi manusia dan beristitar atau berlindung dari pandangan manusia. Ini khususnya kalau tidak ada WC tertutup. Dia mau pergi buang air kecil, tidak ada WC tertutup, maka caranya apa? Dia menjauhi manusia, dia pergi ke sana semak-semak. Dan dia berlindung dari pandangan manusia supaya tidak kelihatan namanya auratnya. Iya, tidak kelihatan auratnya. Adab yang ketiga, an yakula inda dukhul fil bunyan. Hendaklah dia membaca doa ketika masuk WC. Bacaan masuk WC dua. Ada bacaan bismillah, yang kedua bacaan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah artinya dengan nama Allah. Dan doa yang pertama ini bismillah itu datang dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Datang dalam hadis Ali bin Abi Thalib bahwa yang menghalangi pandangan jin dengan aurat manusia ketika masuk WC adalah membaca bismillah. Karena itu yang paling penting membaca ini perempuan terutama ini. Karena ada namanya syaitan dan jin. Jin itu bisa melihat orang. Maka jangan sampai seorang perempuan akhwat dia masuk WC dan jin itu melihat dia, dan jin itu bisa terfitnah sebagaimana manusia bisa terfitnah. Bisa dipahami ini? Ini faedah mungkin jarang antum dengarkan. Ini namanya jin mahabbah. Ada itu jin suka orang. Jadi hati-hati masuk WC, jangan sampai perempuan itu diganggu jin. Jadi kalau masuk WC baca doa, karena kita di WC itu sedang membuka aurat. Apa bacaannya? Bismillah. Itu akan menutup pandangannya jin dari auratnya manusia. Bacaan kedua, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari al-khubus. Al-khubus artinya syaitan laki-laki, al-khaba'is syaitan perempuan. Syaitan perempuan. Adab yang keempat, alla yarfa thawbahu idza kana kharijal bunyan. Ini yang terakhir ya. Orang yang membuang hajat ketika di luar bangunan, di hutan,
di lapangan misalnya di tempat-tempat tertentu, tidak ada bangunan tertutup, perkara terbuka, maka para ulama mengatakan adabnya adalah jangan dia mengangkat celananya atau jangan dia menurunkan celananya sampai dia mendekati tempat buang air kecil itu tadi, buang air besar atau buang air kecil, sampai dia mendekat, agar supaya auratnya tidak kelihatan. Ya, agar supaya auratnya tidak kelihatan. Jadi kalau dia mau kencing di semak-semak, nanti sudah dekat baru dia lepaskan pakaiannya. Itu juga diantara adab. Kenapa? Karena dalam buang air kecil, buang air besar, seorang diperintah untuk menjaga auratnya. Menjaga apa? Auratnya. Nah, karena tidak etis juga ya kalau ada orang yang buang air kecil, belum dekat tempat buang air kecilnya dia sudah buka celananya sambil dia jalan. Ini 4 adab, insyaallah taala saya cukupkan hewan. Nanti pada pertemuan akan datang saya lanjutkan sisanya. Baru kita lanjut ke pembahasan fikih salat ya. Kita mulai masuk ke pembahasan apa? Fikih salat pada pertemuan akan datang. Iya. Ini penting fikih salat. Mungkin kita azan dulu baru kita buka tanya jawab. Yang mau bertanya silahkan. Thayyib, di sini ada berapa pertanyaan dari ummahat. Kalau ada ikhwah juga mau bertanya bisa langsung. Apakah termasuk WC itu
teme-temean. Bahasa Bugis ini. Wah sengaja. Apakah termasuk WC itu tempat cuci piring, tapi bisa juga ditempati kencing? Itu bukan WC itu. Iya. Enggak termasuk WC itu. Kalau seandainya itu termasuk WC, baca doa kalau mau pergi cuci piring. Iya toh? Itu namanya rangkap plus multifungsi. Sampai hari ini tidak ada orang yang menganggap tempat cuci piring yang dipakai kencing, tidak ada yang menganggap itu WC. Iya. Terkait salat di kandang kambing, apakah hukumnya sunnah atau khusus perbuatan Nabi saja? Salat di kandang kambing itu maksudnya untuk menunjukkan di situ tidak najis salat dan di situ boleh salat. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa salat di kandang kambing itu boleh, karena Nabi ditanya apa hukum salat di kandang kambing, Nabi mengatakan boleh. Itu berlaku bukan untuk Nabi Muhammad saja, berlaku untuk semua umatnya. Ya. Berarti boleh sholat di kandang kambing atau semisal kandang kambing yang tidak najis kotorannya, boleh. Ini maksudnya apa artinya boleh? Boleh kalau kita butuh. Jangan ada masjid Imam Bukhari pergi ke sholat kandang kambing. Bisa dipahami itu fikihnya itu hadis kan? Ada kandang kambing di situ. Ada masjid Imam Bukhari di sini. Lagi masuk pagi ke kandang bembe. Kayaknya perlu diperbaiki nih caranya. Oh maksudnya itu? Maksudnya itu sholat di kandang kambing kalau ada hajat. Kalau ada masjid banyak sekali pergi kandang kambing, kan tidak ada ulama yang pahami begitu. Iya. Jika kita melakukan ibadah haji atau umroh dalam satu kali perjalanan ke tanah suci, bolehkah kita melakukan umroh berkali-kali? Melakukan umroh berkali-kali, padahal dia sudah ada di Mekah, sudah umroh, dia sudah di Mekah, lalu dia bolak-balik lagi pergi umroh. Nabi dan para sahabatnya tidak melakukan hal itu. Saya ulang kembali, tidak ada dari Nabi dan para sahabat berumroh berulang kali. Kecuali dia mau umrohkan bapaknya yang sudah mati. Tidak bisa lagi berumroh bapaknya. Padahal bapaknya mau berumroh kemarin, tidak bisa, bapaknya sudah meninggal, maka dia umrohkan bapaknya. Iya. Apalagi kalau dia ada misalnya yang kedua orang yang mau dihajikan, ada orang mau dihajikan, orang itu mampu dari sisi uang, tapi dia sakit, tidak bisa melakukan perjalanan, maka dia boleh membadalkannya. Itu boleh, dia badalkan orang. Tapi kalau dia umrahkan semuanya, keluarganya, mamanya, kakeknya, bapaknya, tetangganya, enggak boleh itu seperti itu. Nanti boleh dia berumrah lagi kalau dia sudah safar, kata para ulama. Itu jalan keluarnya. Misalnya dia sudah umrah, kemudian dia safar, keluar dari Mekah, safar keluar, maka mau umrah lagi, itu cocok, boleh. Tapi kalau dia sengaja keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, sengaja berulang-ulang, maka tidak dianjurkan oleh para ulama melakukan hal itu. Kenapa? Karena kalau seandainya itu kebaikan, pasti Nabi mencontohkannya dan sahabat melakukannya. Sehingga yang paling terbaik bagi mereka yang berumrah di Makkah, yang paling utama bagi dia adalah memperbanyak tawaf. Namanya tawaf sunnah. Orang yang tawaf sunnah itu sudah bebas, kan pakai baju biasa aja.
Orang yang pakai baju ihram itu ketika baru datang saja, namanya tawaf kudum, baru datang. Tawaf umrah, baru antum datang pakai pakaian ihram, antum tawaf, sa'i, setelah itu cukur, selesai. Tahallul, selesai, halal. Semua yang sebelumnya dilarang sekarang boleh. Setelah itu antum hari setelahnya antum pergi ke Masjidil Haram pakai baju apa? Biasa nih, pakai baju, pakai parfum, pakai kopiah bisa sudah. Sebelumnya dilarang, sekarang sudah bebas. Di situ antum perbanyak tawaf. Itu yang paling afdal, perbanyak tawaf. Itu lebih utama daripada antum pergi apa? Umroh, pada antum sudah umroh. Kasih umroh semuanya ini. Jangan contoh itu. Ada orang awam begitu, jangan dicontoh. Lalu ulama ahli sunnah nggak ada yang menganjurkannya. Apakah membatalkan wudu bila kita mencebok anak, dalam artian kita memegang auratnya anak? Tidak batal wudu. Tidak batal wudunya. Sekarang pembahasannya ini pertanyaannya, pembahasannya dia ada di pembahasan man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaklah dia mengulang wudunya. Tentang hadis ini khilaf para ulama, apakah memegang kemaluan membatalkan wudu atau tidak? Apakah memegang kemaluan membatalkan wudu atau tidak? Ini ada rinciannya. Rincian pertama yang diperselisihkan oleh para ulama di sini membatalkan wudu atau tidak. Rincian pertamanya, kemaluan yang dimaksudkan di sini adalah kemaluannya sendiri, bukan kemaluannya orang. Bisa dipahami ya? Kemaluannya sendiri. Batal wudu tidak kalau dia pegang, itu kemaluannya, bukan orang. Yang kedua, yang diperselisihkan memegang kemaluan batal wudu atau tidak, itu kalau dia menyentuh secara langsung, face to face, kulit dengan kulit. Paham maksudnya? Kalau antum pakai handuk, kita garu-garu atau kita kati-kati, tidak batal wudunya antum. Kenapa? Karena itu tidak menyentuh secara langsung. Bisa dibantah? Jadi kalau antum pegang dari balik kain, enggak batal wudunya. Enggak dibahas oleh para ulama yang seperti itu. Karena itu memang boleh ya. Jadi yang dibahas itu menyentuh secara langsung. Baik, maka itu pun khilaf para ulama, batal wudu atau tidak? Yang benarnya ada 4 pendapat di situ. Yang paling mendekati kebenaran tentang menyentuh kemaluan batal wudu atau tidak, ada 2 yang paling kuat yang disebutkan oleh para ulama, yang paling kuat. Batal wudu atau tidak? Yang pertama, kalau dia menyentuh kemaluan secara langsung, dia bersyahwat atau tidak, maka disunnahkan dia berwudu. Tidak wajib berwudu. Karena ada 2 hadis yang bertentangan ya. Di sini sebenarnya ada 2 hadis. Itu tadi hadis yang saya bacakan, siapa menyentuh kemaluannya dan hendaknya dia berwudu. Di hadis yang lain, Nabi pernah ditanya tentang bagaimana hukumnya orang yang menyentuh kemaluannya. Maka Nabi SAW bersabda, innama huwa bid'atun minka, kemaluanmu itu sama dengan anggota badanmu yang lain. Artinya apa? Kalau menyentuh kemaluan, sama kalau antum menyentuh tangan, menyentuh kaki, menyentuh kepala. Batal wudu tidak? Tidak. Maka 2 hadis ini bertentangan. Sehingga kesimpulannya yang paling kuat 2 tadi saya katakan 2. Yang pertama, kalau dia menyentuh kemaluannya dalam keadaan dia bersyahwat atau tidak, itu tidak membatalkan wudu, tapi disunnahkan dia berwudu. Dalam rangka mengamalkan 2 hadis. Paham? Dalam rangka mengamalkan 2 apa? 2 hadis itu. Iya. Baik, itu yang pertama. Saya lupa yang kedua ya. Saya lupa yang kedua. Itu aja ya. Tapi tidak wajib antum berudu, sunnah aja antum berudu. Boleh antum berudu, boleh tidak. Tapi kalau mau berudu antum lebih tenang ya, silakan berudu. Adapun menyentuh kemaluan anak, itu tidak batal wudunya. Karena itu bukan hadisnya, itu kemaluan dia yang dibahas, bukan kemaluannya anaknya. Iya. Yang jelas bukan punya dia. Paham maksudnya? Bukan punya dia. Kalau dia menyentuhnya, maka tidak batal wudunya. Paham? Iya.
Antum sudah paham ini ya? Bukan punya dia, punyanya anaknya atau selain anaknya. Batal wudunya ya, tidak batal. Kalau dia mau berwudu silahkan. Lebih aman, lebih tenang, silahkan. Tidak wajib. Seperti apa contoh atau tekstur dari wadi yang keluar setelah kencing? Ya seperti air kencing. Sebagian ulama ada mengatakan dia agak keruh. Dia agak keruh karena memang dia keluar karena sakit atau capek. Air al-wadi itu keluar karena sakit atau apa? Capek. Izin bertanya. Bagaimana cara menghilangkan rasa was-was yang berlebihan? Ini was-was penyakit sebenarnya ya. Tergantung ini was-wasnya yang bagaimana maksudnya ini was-was. Banyak itu was-was, banyak sekali. Bentuk was-was itu banyak sekali. Kalau saya mau terangkan ini was-was ini sampai pagi ini tidak habis karena orang was-was itu bentuknya macam-macam. Ada orang dia talak istrinya atau tidak, was-was. Ini istriku atau bukan ini? Masih istri saya atau bukan? Was-was. Kalau bukan istrinya, itu istrinya siapa? Hah? Was-was. Itu was-was kata para ulama. Ada orang sudah berwudu, masuk masjid, dia mau sholat, muncul was-was. Saya sudah wudu atau belum? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Was-was namanya. Was-was ini was-was menghilangkan was-was yang berlebihan. Di mana was-wasnya? Orang mau menikah saja was-was. Orang yang bujang ini mau menikah, saya terima nikahnya. Ini was-was, was-was juga. Was-was yang mana diinginkan ini? Hah? Atau was-was karena penyakit? Kena penyakit. Ada orang kena penyakit GERD. Ada kan? Sampai berat penyakit GERD-nya ini, asam lambung yang sangat tinggi menyebabkan dia selalu was-was mau mati. Was-was bukan itu? Was-was. Dan sudah banyak ikhwah dan akhwat yang dikena. Sudah banyak sekali. Sampai ikhwah ada yang terkena ini, ada sampai ikhwah di Pare ada, di Pinrang ada. Ada semua itu. Sampai dia tidak berani pergi ke masjid, tidak pernah sholat di masjid. Apalagi taklim, jangan taklim. Masjid saya tidak berani. Kenapa? Perasaannya kalau dia keluar rumah, mati nanti. Itu was-was tingkat tinggi itu, ikhwan. Sampai orang yang terkena penyakit was-was ini penyakit penyakit modern ini, baru ini, banyak orang kena. Sampai ada orang, ummahat bahkan ada keluarga yang dia orangnya sangat berani sekali. Ini ikhwah berani sekali orangnya. Kalau bahasanya biar baik baku parang tidak takut ji. Kena penyakit ini, bayangannya dia lihat lari itu. Jadi penakut begitu. Kenapa? Was-was yang terlalu tinggi. Ini asam lambung ini. Yang seperti ini, ikhwan. Kalau mau sembuh, dilawan itu, dilawan. Kita lawan itu, harus dilawan. Karena ada orang terkena seperti itu, tapi mampu dia lawan. Nanti sembuh sendiri itu. Dan yang kedua, harus ada teman yang selalu kasih dia support. Tidak apa-apa itu. Sambil berobat. Dan itu harus dilawan. Karena kapan dituruti, antum menjadi penakut, yang super penakut. Jadi penakut sekali. Jadi saya tidak tahu ini was-wasnya apa. Saya belum tahu dia was-was karena apa. Ada yang mau bertanya? Kasih mic. Ya, lebih baik sebenarnya taklimnya sampai azan, kita buka tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama mau jalan negeri kemudian apa hubungan mencukur kan saya sampai segini ya. Jadi ada dua pertanyaannya. Apakah cambang di sebelah telinga ini termasuk jenggot atau bukan? Ya, para ulama mendefinisikan lihya, bahasa Arabnya itu jenggot kan lihya ya. Nabi melarang mencukur lihya, jenggot.
Jenggot itu batasnya sampai tempat adanya ini tulang ini. Pegang ini tulang. Ada tulang di sini. Rambut yang tumbuh di bawahnya kalau lebat jenggot namanya. Bisa dipaham? Ada tulang di sini. Makanya kita kalau ke Yaman, kalau antum ke Yaman di pondok pesantren Darul Hadis Fius, di situ memang ada tukang cukur. Tukang cukurnya Salafi semua. Kalau antum dicukur, dia pegang ininya dulu antum. Kalau dia cukur di atas, di bawahnya dia tidak akan cukur. Biar antum bayar 1 juta. Kenapa? Karena ini dihitung jenggot. Jadi ini tidak ada yang dicukur. Tapi kalau dia tidak pernah tumbuh-tumbuh, masih cuma bulu-bulu putih kecil ini ya, bulu kecil ini, bukan jenggot. Ah, ini bukan jenggot namanya. Jenggot itu kalau dia tumbuh kayak ini kan, tumbuh di sini. Di bawahnya ini, itu jenggot. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah jenggot kalau sudah sampai 1 genggam begini dicukur, itu ada fatwa Syalbani. Namun fatwa ini enggak ada ulama yang terima ini. Dibantah oleh para ulama karena dalil-dalil, keumuman dalil-dalil jenggot itu walaupun panjang tidak boleh dicukur. Walaupun 1 genggam begini, walaupun 2 genggam ini, enggak dicukur, dibiarkan. Wallahu a'lam. Itu yang lebih tepat. Ada yang lain? Sudah Ustaz, di sini ada pertanyaan Ustaz. Mungkin dengan pertanyaan mungkin kita akan khusus seperti dulu. Kemudian dalam kita yang ada di sini, kalau itu yang pertama Ustaz, hukum hewan berburu yang domba atau mana atau berburu meskipun ada semua. Apa pertanyaan tadi? Hukum hewan yang berburu. Hukum hewan yang terbunuh. Iya. Dengan tombak, panah dan peluru meskipun ada salah. Artinya mungkin dia sudah dulu ya baru mereka atau mau Iya. Baik. Terus yang kedua atau jauh belum? Iya. Jadi pertanyaannya ini berburu. Ya, berburu. Di dalam buku fikih dibahas oleh para ulama tentang ahkamus shayd. As-shayd, hukum berburu dalam Islam. Jadi dalam Islam itu Al-Quran dan hadis membahas tentang hukum berburu. Satu, yang pertama, dalam berburu itu dibolehkan dalam Islam. Dibolehkan dalam Islam. Apakah dia menggunakan senjata, bedil, senapan, atau menggunakan tombak, atau menggunakan panah. Ya, yang penting ujungnya besi. Ya, atau ya semisal dengannya yang tajam. Misalnya kayu yang tajam bisa. Berburu. Dengan syarat sebelum dia melepaskan panahnya, tombaknya, sebelum dia menembak, dia membaca apa? Bismillah. Ya, maka itu halal dimakan. Halal dimakan. Satu. Yang kedua, juga di dalam Al-Quran dan Sunnah diperbolehkan seorang menggunakan hewan mu'allam, hewan yang terlatih, dilatih untuk berburu. Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, anjing terlatih, atau hewan yang membunuh dengan menggunakan cakarnya, yaitu apa? Elang, atau semisal dengan elang. Kalau dia terlatih, elang terlatih, anjing terlatih, apakah dia berburu dengan cakarnya dalam Al-Quran, atau dia berburu dengan taringnya? Sudah dilatih berburu, kemudian dia sebelum dilepaskan dibaca bismillah, baru dilepaskan anjingnya, baca bismillah baru dilepaskan elangnya, kemudian dia menangkap buruannya, maka buruannya itu halal dimakan. Jelas nih? Jadi buruannya anjing halal dimakan selama dia baca bismillah baru dilepaskan. Kenapa halal dimakan? Karena pertama dia membaca bismillah. Yang kedua, karena hewan anjing dan elang pemburu itu dia tidak memakan buruannya, dia tidak makan, tapi dia bunuh untuk siapa? Untuk tuannya. Paham ini? Maka dibangun di atas ini, kalau antum menembak, antum manah, antum tombak rusa, ternyata rusa itu lari, jatuh di air.
sungai atau semisalnya. Jatuh di air, mati. Bagaimana hukumnya? Boleh dimakan tidak? Jawabannya tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena antum tidak tahu dia mati karena tombak atau dia mati tenggelam. Bisa dipaham? Atau antum berburu rusa, antum tembak, antum panah, tombak semisalnya. Setelah antum rusanya lari, ternyata setelah antum dapati dia bersama dengan anjing-anjing liar yang lain menggigitnya. Maka hewan seperti ini tidak halal dimakan. Kenapa? Karena antum tidak tahu apakah dia mati karena antum tembak atau dia digigit anjing. Sama dengan anjing berburu, anjing pemburu, antum punya anjing pemburu atau elang pemburu. Dia menangkap buruannya, tiba-tiba ada hewan liar di situ yang ikut nimbrung. Ada anjing lain bersama anjing antum, ada anjing lain bersama dengan elang menggigit. Apa hukum memakannya? Kata para ulama tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena tidak jelas apakah elang yang membunuhnya ataukah anjing yang lainnya. Itu yang dibahas oleh para ulama. Ini semuanya bermuara kepada pembahasan apabila bertemu antara maslahat dan mudarat, bertemu antara perkara yang menghalalkan dan mengharamkan, dan antum tidak bisa mentarjih mana yang lebih kuat darinya, maka asalnya apa kaidahnya? Larangan lebih didominankan dibandingkan maslahat. Paham ya? Mudarat, daf'ud darar lebih dikedepankan dibandingkan jalbul manafi, dibandingkan ambil manfaatnya, dibandingkan maslahatnya. Ya, jadi harus didominankan itu yang dilarang. Bertemu antara yang menghalalkan dan mengharamkan, maka diambil hati-hatinya. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau antum sudah baca bismillah, mati binatangnya dengan senapan antum, maka itu boleh dimakan. Yang penting baca bismillah, lalu ditembak, ditombak, dipanah atau semisal dengannya. Kecuali kalau hewannya ini tadi, misalnya rusanya antum sudah tembak, ternyata dia jatuh dari tebing, mati, boleh dimakan? Jawabannya tidak boleh, karena tidak tahu ini mati karena jatuh dari tebing ataukah dia mati karena dia ditembak. Ya, kalau dia tidak ada masalah maka boleh dimakan. Itu berarti nanti. Pertanyaan kedua, Ustaz, jika di dalam sholat ini pakaian najis, misalkan baju atau celana, apakah membatalkan sholat ataukah meneruskan sholat? Iya. Kalau dia di pertengahan sholatnya, di pakaiannya ada najis, kalau dia bisa melepaskannya, tadi sudah dibahas. Kalau di pertengahan sholatnya dia ingat ada najis dan bisa dia lepaskan, di pakaiannya itu najis seperti di kopiahnya, di sandalnya atau di sorbannya, bisa dilepaskan, dia lepaskan. Tapi kalau tidak, maka tidak usah dilepaskan, lanjut sholatnya. Dia lanjutkan apanya? Sholatnya sah. Dari sinilah dibahas oleh para ulama. Perhatikan ya, saya kasih satu antum kaidah yang mungkin antum tidak pernah dengarkan kaidah ini. Seorang yang melanggar di dalam sholat tidak lepas dari dua keadaan. Orang yang melakukan pelanggaran dalam sholat tidak lepas dari dua keadaan. Mungkin dia meninggalkan perintah, dia melakukan larangan dalam bentuk yang dia langgar adalah perintah, seperti syarat sholat dan rukun sholat. Maka orang yang melanggar dalam sholat karena meninggalkan perintah, apa perintahnya? Menegakkan syarat dan rukun sholat. Maka orang yang melanggar di pembahasan perintah, tidak ada uzur bagi dia, apakah dia jahil, tidak tahu, ataukah dia lupa, atau tidak sengaja, tidak ada uzur bagi dia. Sebaliknya, kalau di pembahasan larangan, ini penting sekali ini kaidah ini. Sebaliknya, kalau di pembahasan larangan, dia melanggar dalam pembahasan sholat, yang dia langgar itu adalah larangan. Larangan yang dia langgar seperti apa? Pembatal sholat dia kerjakan. Dia melanggar di situ karena dia jahil, tidak tahu, atau karena lupa, maka dikasih uzur, tidak batal sholatnya. Bisa dipahami ini kaidah? Saya kasih antum contoh. Kita terapkan ini kaidah. Ada orang yang sholat
dia lupa mandi junub, lupa. Setelah dia selesai sholat baru dia ingat. Sah sholatnya tidak? Tidak. Kenapa tidak sah? Karena dia melanggar rukun sholat. Rukun sholat adalah perintah yang dia langgar. Perintah, paham? Ada orang lupa berwudu. Dia sholat, dia lupa berwudu. Setelah selesai sholat baru dia ingat. Sah sholatnya? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia melanggar perintah di dalam sholat. Apa perintahnya? Wajib menegakkan syarat dan rukun. Bisa dipaham? Ada orang sholat, dia lupa baca Al-Fatihah, dia ingat di rakaat terakhir, dia sudah tasyahud. At-tahiyatu lillahi wa salawat. Ternyata di rakaat pertama dia lupa baca apa tadi? Dia lupa membaca Al-Fatihah. Apa hukumnya Al-Fatihah? Rukun sholat. Apakah boleh bagi dia sekedar sujud sahwi saja atau tidak? Apa jawabannya? Kalau dia lupa baca Al-Fatihah di rakaat pertama, sekarang dia di rakaat keempat, dia tasyahud. Baru dia ingat ternyata tadi lupa baca Al-Fatihah. Rukun. Atau dia lupa ruku, sama toh? Ruku sama dengan Al-Fatihah, rukun salat ya kan? Dia lupa itu. Dia ingat di rakaat keempat. Apakah dia cukup sujud sahwi atau tidak? Saya tanya antum dulu. Tidak cukup sujud sahwi. Tapi dia wajib menambah 1 rakaat. Karena tidak ada uzur, antum lupa, tidak lupa, bahkan antum sudah selesai sholat, baru antum ingat, ternyata di rakaat pertama antum sudah salam, duduk-duduk. Tiba-tiba antum ingat tadi tidak baca Al-Fatihah, maka wajib antum berdiri tambah 1 rakaat baru antum sujud sahwi. Itu maksudnya tidak dikasih uzur. Paham ya? Nah, disitulah bedanya antara rukun, syarat dengan wajib. Kalau antum meninggalkan yang wajib, cukup ditambal dengan sujud sahwi. Kalau antum meninggalkan yang wajib. Tapi kalau rukun, salat, wajib antum menambah 1 rakaat. Bisa dipaham? Tapi kalau antum meninggalkan wajib salat, antum lupa bangkit langsung ke rakaat ketiga. Antum lupa tasyahud apa? Tasyahud awal. Antum ingat di rakaat keempat. Ternyata tadi lupa membaca tasyahud awal. Membaca tasyahud awal apa hukumnya? Wajib salat. Wajib salat itu membaca tasyahud awal. Itulah pentingnya antum bedakan mana wajib salat, mana rukun salat, mana syarat salat. Ketika antum lupa meninggalkan wajib salat dan antum ingat rakaat keempat, maka antum melakukan sujud sahwi. Sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam? Itu dibahas di pembahasan sujud sahwi. Kalau antum menambah, maka antum sujud sahwinya setelah salam. Kalau antum mengurangi sesuatu di dalam salat, maka sujud sahwinya sebelum salam. Berarti kalau antum lupa sujud tasyahud awal, sujud sahwinya di mana? Sujud sahwinya di mana? Lupa baca tasyahud awal. Sujud sahwinya di mana? Sebelum atau setelah salam? Sebelum salam. Karena antum mengurangi. Jadi antum sujud sahwi 2 kali, bacaannya subhan rabbil a'la, duduk, sujud lagi, setelah duduk, ya. Setelah itu antum tasyahud. Setelah itu antum salam, dah tasyahud lagi ya, sudah tadi tasyahudnya. Jelas? Sekarang kalau dia melanggar larangan, itu tadi melanggar perintah, rukun dan syarat. Kalau dia melakukan larangan, hukum berbicara dalam salat hukumnya apa? Pembatal salat. Banyak pembatal salat. Ketawa, ada orang ketawa, salat dia ketawa ini dibagi 2 oleh para ulama dalam salat. Kalau dia tertawa mengeluarkan suara, batal salatnya. Apakah dia yang dengarkan atau temannya yang dengarkan di samping. Tapi kalau dia tertawanya cuma tersenyum, apa bahasanya ini? Bahasa Arabnya namanya tabassam, tersenyum. Tidak ada suara yang keluar, tersenyum saja. Maka itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dia tertawa keluar suaranya sedikit saja, sholatnya apa? Batal. Paham ini bedanya ya? Iya. Baik. Kalau dia tertawa keluar suaranya, batal sholatnya. Atau dia berbicara dalam sholat, batal sholatnya. Kalau ada orang tertawa dalam sholat, dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu pembatal sholat, dia jahil.
atau dia tertawa dalam keadaan dia lupa, batal salatnya atau tidak? Semuanya tidak batal. Kenapa? Karena dia melakukan pelanggaran salat di pembahasan larangan. Bedakan ini. Makanya ada sahabat, dia salat, dia tidak tahu kalau berbicara itu dilarang, dia tidak tahu. Akhirnya apa? Ada sahabat yang bersin, sahabat itu mengatakan alhamdulillah sementara salat. Lalu dia berkata yarhamukallah, padahal tidak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Setelah itu dia dilirik oleh sahabat yang lain, maka dia menambah bicaranya. Dia katakan, kenapa antum semua lihat saya? Dia tambah bicaranya. Akhirnya selesai sholat, Nabi berkata, sesungguhnya di dalam sholat ini tidak boleh orang berbicara. Cukup bertasbih, bertahmid, baca Al-Quran. Dan Nabi tidak menyuruh dia apa? Mengganti sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu hukumnya, jahil. Sama dengan orang yang lupa lalu dia tertawa, sama dengan orang yang tidak tahu hukumnya akhirnya dia berbicara. Kalau di pembahasan larangan salat, dia melanggar di situ karena jahil, tidak tahu atau karena lupa, maka dia dikasih uzur. Tapi kalau di pembahasan apa tadi? Perintah, rukun dan syarat, tidak ada uzur baginya, walaupun dia tidak tahu, walaupun dia lupa. Saya lupa baca Al-Fatihah, tidak bisa, tetap dibayar. Dipahami ini? Kaidahnya? Saya kira ini cukup. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Barakallahu.